Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai warga Bandung itu merasa baru kali ini punya gubernur yang rasa-rasanya, mudah-mudahan nggak cuma di awal-awal ya, yang rasa-rasanya bikin gebrakan tuh banyak banget gitu. Dari ngebersihin lingkungan supaya nggak banjir gitu ya, dari menata ulang, menjegal proyek perusakan lingkungan di Puncak, di Bekasi dan lain sebagainya. Itu Kang Deddy Mulyadi, aku salut banget. Dia tegas, dia berbeda turun ke lapangan, dia ngeliat sekali kekacauan yang ada di bawah, pegawai-pegawai ASN dan segala macam yang berkaitan. Dia tahu bagaimana kinerja mereka, itu dilihatin semua ya di video-videonya. Namun ada satu hal yang aku mau komentarin di live aku, yaitu tentang satu anak mungkin masih SMA ya. Dia waktu itu masih SMA. Dia mau lulus SMA. Tapi seperti kayak anak kecil, kayak anak SMP. Tapi sebenarnya ternyata dia anak SMA. Nah, si anak ini perempuan ya. Dia mengkritik Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kalau nggak salah di TikTok ya. Dia mengkritik bahwa kebijakan-kebijakan Kang Deddy itu dia kurang setuju. Misalnya penghapusan wisuda-wisudaan gitu kan. Terus dia mengkritik juga rumahnya digusur gitu. Tapi bahasanya tuh rada songong sih gitu anak ini. Memang ya, aku aja juga suka ngomong, jadi suka kayak pakai lo gue gitu. Tapi kan itu aku tahu diri bahwa aku menggunakan lo gue itu dalam kondisi informal, biasanya sama teman atau sama yang bukan dalam event penting lah gitu, bukan event resmi. Itu muncul tuh lo gue nya itu. Tapi biasanya aku sih pakai aku atau saya ya. Kalau di formal tuh harus pakai saya kita itu ya. Nah, anak ini anak kalau nggak salah di daerah mana gitu, dia lupa aku ya. Pokoknya daerah Jawa Barat, di Subang apa di Subang kalau nggak salah. Dia pakai pakai gua nggak setuju misalnya. Kan anak kecil gitulah, anak kemarin sore baru berojol berapa jam yang lalu gitu kan, berani banget gitu. Kalau menurut aku ini anak nggak sopan ya, nggak ada etikanya gitu. Itu kan gubernur ya, pimpinan daerah tertinggi di sebuah provinsi yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Kamu anak kemarin sore berani kayak gitu ke gubernur, itu bilang gua, terus ngomongnya tuh songong banget kayak dia paling pinter sendiri gitu loh. Lucu banget kan ya anak. Nah, akhirnya anak ini, bagusnya Kang Deddy itu, aku suka banget. Kan kalau yang lain tipe orang Sunda tuh kalau dia dikritik tuh dia mengabaikan, dia pura-pura nggak tahu atau dicuekin aja. Kalau Kang Deddy nggak. Ini yang bedain dia dengan gubernur-gubernur yang lain. Anak itu dipanggil, didatengin sama Kang Deddy, dipertemukan sama dia gitu, ditanya kamu kenapa gitu, ditanya baik-baik, cara ngomongnya juga baik-baik, nggak pakai marah-marah, nggak pakai tekanan atau tegangan tinggi, nggak ya, santai aja tapi tegas. Aku suka aja Kang Deddy itu tegas. Pada saat dia diperlukan dia harus nyolot, dia nyolot. Aku suka yang kayak gitu. Karena menurut aku pemimpin itu emang harus tegas ya. Kalau nggak, orang makan kepala kita, nggak ada hormat-hormatnya. Nah, di dalam posisi ini, anak ini menurut aku anak yang kurang ajar, anak yang nggak tahu diri, anak yang tidak tahu sopan santun ya. Dia ngomong pakai gua padahal kamu orang mana, kamu orang Sunda gitu kan, gitu loh. Kecuali kamu orang Bekasi masih oke lah kalau orang Bekasi bilang lo gue. Nah, ini ngomongin, ngatain gubernur pakai gue, ternyata dia tuh anak orang miskin guys, anak orang miskin. Baru ketahuan lah dari video yang Kang Deddy ketemu sama dia tuh, barulah kita semua melek matanya bahwa anak ini adalah anak orang miskin yang orang tuanya tuh punya rumah make tanah, bukan punya tanah mereka, numpang. Jadi ilegal nih ceritanya, rumahnya tuh ilegal. Jadi rumah dia ini kena gusuran sama Kang Deddy gitu loh. Nah, di forum itu ini anak lucu, ngotot dia pengen wisudaan sama Kang Deddy. Ditanya,
emang kamu tahu nggak berapa sih biaya kamu wisudaan gitu kan, karena anak ini pengen wisuda gitu, pengen wisudaan SMA ya, bukan kuliah ya. Catat, wisudaan setahu aku mah wisuda cuma 2 kali, S1 dan S2 ya, nggak ada tuh wisudaan SMA, SMP, SD. Alhamdulillah ya, zaman kami dulu masih lebih bener gitu loh. Nah, ditanyalah sama Kang Deddy, berapa sih biaya Neng kamu wisudaan itu? Ibunya yang ngejawab. Ibunya tuh orang kampung banget lah, yang lugu, yang orang susah lah, gimana sih profilnya, nah profilingnya gitulah. Si ibu ini dengan polosnya, iya pak, 1 jutaan. Si ibunya setuju bahwa wisudaan itu harus dihapuskan, tapi di lain pihak dia juga berusaha memahami kehendak si anak gadisnya ini. Anak gadisnya tuh pengen banget wisudaan. Kenapa coba guys? Kenapa sih dia pengen banget wisudaan? Padahal biaya wisuda itu bukan kecil ya, 1 juta. Kalah loh, wisuda S2 aku aja cuma 700.000 ya. Ini 1 juta SMA doang ya. Nih fakta, aku wisuda zaman Covid itu nggak ada wisudanya, tapi kami tetap diambil uang wisudanya, normalnya 700 tetap diambil normal. Padahal nggak ada wisudaan. Tahu tuh duit buat kemana ya? Kira gitu nyumbang buat universitas lah. Nah, si ibu ini memahami bahwa anak gadisnya ini kenapa pengen banget wisuda, karena kata si anak ini di dalam video itu dia ngomong, karena kan ini tuh wisuda SMA, abis SMA kan bubaran, jadi belum tentu ketemu lagi sama teman. Ih, so stupid gitu jawaban kayak gitu. Guys, Neng, kalau kamu sudah SMA, jangan anak SMA ya, kamu tuh udah hidup masing-masing. Temen tuh saat itu aja, udah kesana-sananya belum tentu kamu temenan lagi, belum tentu kamu tuh ketemu lagi gitu ya. Langkah-langkah kayak aku yang masih berkontakan sama teman SD, SMP, teman SMA aja cuma 1-2 biji yang aku masih kontak gitu. Teman kuliah cuma 1-2 biji yang masih kontak gitu loh. Nah, memang kayak gitu. Habis SMA itu kita tuh mempersiapkan diri untuk masa depan masing-masing. Otomatis kita tuh udah kuliah aja, ada yang di Jogja, ada yang di Bandung, ada yang di Palembang, ada yang di Jakarta, ada yang di mana-mana gitu loh. Jadi itu udah jelas. Nah, tapi maksud aku gini, anak ini kenapa pengen banget wisuda? Karena dia tuh mikirnya kapan lagi mau bareng-bareng sama temennya. Aduh, please deh, coba kasih jawaban tuh yang lebih lihai, lebih tinggi intelektualitasnya gitu. Nah, jadi udah gitu, bagus ya Kang Deddy nih, bagusnya Kang Deddy ya. Dia bilang gini, kamu itu rumah aja nggak punya, dia bilang, kan tanahnya numpang ya. Terus kamu keluarin biaya 1 juta. Neng, kamu tuh mau gaya-gayaan, kurang lebih kayak gitulah ya. Mau gaya-gayaan wisudaan bayar 1 juta, padahal orang miskin. Nggak masuk di akal aku gitu anak ini gitu. Pertama, dia jelas-jelas tidak memikirkan orang tuanya yang miskin. Ya, satu lagi. Kenapa aku seneng banget menggunakan kata miskin, bukan kata tidak mampu. Kenapa? Kalau miskin beda dengan tidak mampu, guys. Miskin tuh ya miskin, tidak mampu ya tidak mampu. Beda itu istilahnya. Di dalam baksos aku tuh aku membedakan 3 kategori. Ada 2 alfa, ada miskin, ada fakir. Ya. Nah, tidak mampu itu nggak usah dipakai. Kalau emang miskin ya miskin aja. Kalau duafa ya duafa. Kalau fakir miskin, nah itu lebih parah lagi ya level. Jadi di baksos aku tuh aku membedakan 3 kategori orang yang aku bantu ya. Nah, si anak ini bayangin guys, uang 1 juta hari gini, emang lu pikir kan, karena ini informal ya, keluar tuh gue, kamu pikir mudah ya dapetin duit 1 juta zaman sekarang? Orang tua kamu tuh cari duitnya sebagai apa? Gak mikir. Sebagai anak harusnya kan mikirin orang tua, bener gak? Ini anak enggak. Jadi orang tua ini sebenarnya udah gagal ngedidik si gadis ini. Anaknya songong banget. Coba deh kalian lihat videonya. Jangan dibantu Kang Deddy, jangan dikasih beasiswa apa-apa, biarin aja dia kayak gitu. Gak usah dibantu-bantu anak kayak gitu, gak ada etikanya tuh anak, gak ada sopan santunnya.
Jangan dikasih ya, jangan dikasih beasiswa apapun, masih banyak kok anak lain yang lebih sopan, yang lebih pantas untuk dibantu. Anak ini biarin aja dia kayak gitu, biar dia ngerasain perjuangan hidup tuh kayak gimana, biar dia ngerasain susahnya cari duit 1 juta gimana. Ini dari saya Nunun Baksos Katisha ya. Nah bayangin deh, dia anak miskin, orang tuanya 1 juta buat foya-foya, buat wisudaan doang. Rumah aja kagak punya, rumah selama bertahun-tahun ternyata numpang di tanah yang bukan tanah mereka gitu loh. Nah di situ si anak ini memprotes lagi tentang kebijakan Kang Deddy yang menggusur rumahnya dia ya. Dia marah banget itu sama Pak Gubernur, itu kelihatan bahasa tubuhnya, dia marah, melotot gitu. Anak ini melotot loh guys. Aku tuh ya sebagai aku orang yang belajar body language, aku tahu ya ini anak tuh menantang banget saat itu. Nah aku bilang ya Allah, untungnya Gubernur rada-rada sabar, tapi Kang Deddy bisa tegas juga ya. Akhirnya Kang Deddy jawab gini, kalau kamu nuntut saya, dia bilang, saya juga bisa nuntut kamu. Itu kamu bertahun-tahun tinggal di tanah orang. Kalau saya mintain uang untuk bayar sewa tanah itu berapa tahun selama kamu tinggal di situ, bisa nggak? Bisa. Ini anak berarti anak nggak pinter. Kalau anak pinter dia pasti mikir, multifaceted thinking. Ini anak nggak punya otak ya. Anak ini cuma songong doang gitu loh. Jadi dia nggak sopan. Udah gitu cara berpikir dia nggak nyampe ya. Dia cuma ngelihat dari satu sisi. Padahal kalau kita sebagai sebagai orang yang pintar itu pasti akan melihat segala suatu masalah itu dari berbagai sudut pandang. Itu ciri orang pintar ya. Orang yang punya intelektualitas tinggi, dia akan melihat satu masalah dari berbagai sudut pandang dan akan mencari solusi. Nah sekarang suruh tuh anak cari solusi gimana caranya dia dapetin 1 juta. Nah terus dia suruh pikir bagaimana caranya orang tuanya bisa punya rumah, punya tanah sendiri, nggak usah jadi ilegal penduduk yang numpang tanah kayak gitu loh. Nah itu kan nggak jelas keluarga ini kan, berarti kan kasihan gitu ya. Tapi si ibunya juga, masya Allah, si ibunya juga ya, dia tuh harus bayar 1 juta loh, tapi dia tuh kayak rela gitu ya, bayar 1 juta demi ego anaknya supaya kumpul sama teman-temannya terakhir kali. Guys, wisuda SMA kamu pikir penting? Nggak penting sama sekali. Apa bangganya kamu cuma lulusan SMA ya? Nih cuma lulusan SMA, apa bangganya kamu cuma lulusan SMA? S2 aja sekarang berhamburan orang lulusan S2 gitu loh. Kamu baru lulusan SMA ya Neng gitu loh. Apa bangganya? Bangga apa? Kamu orang miskin maksa ngeluarin duit 1 juta. Jadi kamu pernah nggak berpikir kenapa Kang Deddy mengeluarkan kebijakan seperti itu? Sebenarnya tujuannya sangat mulia, yaitu satu, mengurangi beban orang tua, di mana ekonomi sekarang semakin sulit, semua barang naik semua, dari telur, bawang, minyak goreng, semua naik. Yang nggak naik cuman gaji kita, yaitu mengurangi beban orang tua ya. Itu penting banget. Jadi daripada 1 juta kamu pakai buat foya-foya cuma 1 hari, mendingan kamu bayar les Gubernur ini ya. Nah jadi kalian bayangin, sebagai orang Baksos, aku sering banget berhubungan dengan orang-orang miskin, sampai aku di titik dimana aku memahami kenapa mereka miskin ya, karena aku bergaul sehari-hari, aku kenal mereka, aku tahu cerita mereka, dan bahkan aku tahu cara berpikir mereka. Jadi guys, kenapa ada orang miskin itu? Karena memang ada kesalahan pikir ya, ada kesalahan pikir. Contoh ya, tiap lebaran ada satu keluarga yang menggadaikan HP-nya. Si bapaknya ini kerjanya itu dapat panggilan orderan itu dari HP. HP-nya digadein guys tiap lebaran, supaya apa? Bisa pinjem duit dari pegadaian itu untuk beli baju baru anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Anak masih kecil itu Pak nggak inget baju baru. Nanti umur berapa juga nggak inget jadi beli baju baru. Bajunya aja udah lupa diingatan dia bajunya yang kayak gimana. Tapi si bapak ini sampai akhirnya, sampai dia bisa. Nah jadi buat si Mahakam nih rutenya begini,
Kan si bapak ini dapat orderan dari orang yang nelpon dia. Nah, sekarang HP-nya digadein. Otomatis kalau saya misalnya mau ngasih dia kerjaan, saya nggak bisa reach out ke dia, nggak bisa menghubungi dia karena HP-nya lagi di pegadaian. Otomatis si orang ini jadi nggak bisa punya penghasilan kan? Nggak ada yang tap-tap layar aku love ya kayak orang lain ya. Nah, jadi guys ya, akhirnya si orang ini nggak punya penghasilan karena tidak ada orang yang bisa menghubungi dia. Nah, itulah cara berpikir orang miskin. Jadi Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, kalian baca deh itu. Tapi nggak semuanya, jangan diikutin semua. Main saham jangan dulu ya. Jangan diikutin main saham. Aku tuh ngikutin buku itu sampai semuanya aku turutin, semua itu anjlok. Aku di saham aku bisa kehilangan duit ya. Berapa banyak dalam satu hari. Saham Indonesia tuh sahamnya suka digoreng, istilahnya digoreng itu dipermainkan oleh mafia. Jadi beda dengan saham di Amerika. Nah, Robert Kiyosaki itu kan orang Amerika, jadi dia main sahamnya di Amerika. Jadi beda saham Indonesia sama ini. Makanya ada yang di YouTube itu kan bilang saham Indonesia itu saham mafia semua. Itu aku setuju guys. Aku pernah ngalamin ya kehancuran main saham itu. Nah, Robert Kiyosaki menjelaskan tentang dua konsep ya. Itu aku udah bikin. Be and do. Be itu dalam bahasa Inggris artinya menjadi apalah gitu ya. Nah, do itu melakukan. Nah, dia bilang banyak orang pengen jadi kaya itu dengan melakukan apa yang dilakukan orang kaya. Misalnya pakai baju mahal, tas mahal. Nah, itu dia di domainnya be. Jadi dia pengen kelihatan kaya. Oh, kalau orang kaya bajunya merek mahal. Jadi si orang miskin ini belilah baju mahal supaya kelihatan kaya, ya kan? Bawalah nama Harley Davidson segala macam, ya kan? Padahal miskin, gitu loh. Nah, itu berarti orang ini baru di tahap B. Jadi menjadi kaya atau terlihat kaya. Nah, sedangkan orang yang benar-benar kaya itu ada di domain do, yaitu melakukan. Melakukan apa? Melakukan apa yang dilakukan kaum kaya supaya menjadi kaya. Misalnya belajar, pendidikannya ditinggiin, belajar investasi, mereka investasi sana sini, mereka punya literasi keuangan. Nah, orang miskin tuh males belajar, nggak mau mikir, jujur aja. Siapa jarang orang miskin. Pokoknya kalau orang miskin rajin belajar, pasti dia nggak bakalan lama miskinnya. Gitu aja. Thank you yang ngetap love. Aku senang banget. Jarang-jarang aku dikasih tap love ya. Thank you Pau. Jadi kalau misalnya ada orang miskin, bajunya pengen yang mahal-mahal, itu dia baru di tahap B. Dia belum do. Dia investasi enggak? Dia punya passive income enggak? Nah, orang kaya itu belajar bagaimana bisa punya uang, bisa mendobelkan uangnya, bisa mengamankan asetnya, punya investasi, punya persiapan masa tua, punya asuransi, pokoknya mereka tuh tujuannya itu adalah hidup nyaman, bukan hidup terlihat kaya. Mereka tuh hidup nyaman karena sudah punya backup keuangan. Jadi misalnya, masa pensiun mereka udah tenang-tenang aja, duitnya udah cukup buat mereka masa pensiun. Atau misalnya mereka bisa menciptakan properti yang menghasilkan uang. Nah, tapi kalau properti itu ada dua ya guys, menurut Robert Kiyosaki itu ada liability. Liability itu jadi properti yang menghabiskan uang, bukan yang menghasilkan uang, ya kan? Ada yang kayak gitu. Nah, kalau orang pinter itu adalah dia bisa punya properti yang menghasilkan uang, menghasilkan income. Nah, itu jadi ada properti yang menjadi liabilitas atau yang membuat passive income. Nah, begitu. Nah, apakah orang miskin udah nyampe situ? Nah, enggak nyampe situ. Orang miskin tuh kadang-kadang belajar yang malas. Terus terang aja, orang miskin tuh malas belajar. Terus keras kepala.
ya, orang miskin tuh keras kepala. Dibilangin jangan merokok, merokok tuh membuat kamu nanti sakit. Kalau kamu udah miskin sakit-sakitan, tetap merokok, ya kan? Nih, duit 1 juta daripada kamu habisin buat wisuda yang gak jelas kayak gitu, mendingan kamu les menjahit kek. Kamu les menjahit aja 1 juta bisa kok. Nanti dari situ kamu bisa jadi penjahit, menghasilkan uang, bisa ngebantu orang tua kamu. Aku SMA aja tuh guys, aku udah bantu orang tua aku. Dari cara apa? Mengajar bahasa Inggris. Aku bukan dari keluarga kaya ya guys, walaupun aku bukan keluarga yang miskin juga, enggak gitu ya. Keluarga aku pernah kaya, tapi pernah juga susah, tapi enggak sampai yang miskin gitu. Nah itu aku membantu orang tua aku, ngasih gaji dari aku ngajar bahasa Inggris waktu aku SMA umur 18 tahun. Jadi apa yang diomongin Kang Deddy itu sudah pernah aku lakukan. I've been there, I've done that. Apa yang diomongin beliau, daripada kamu kayak gitu, mendingan kamu upgrade diri kamu. Betul apa yang diomongin Kang Deddy itu. Aku les bahasa Inggrisnya aku seriusin. Akhirnya aku bisa jadi guru bahasa Inggris, bisa hidup dari bahasa Inggris, bisa jadi penerjemah. Kalian tahu itu ada Pak Menteri Sandiaga Uno, itu aku pernah menerjemahkan pidato beliau. Aku pernah menerjemahkan pidato Pak Hasto, Pak Mas Gibran, dan Ibu Sri Mulyani, dan beberapa sekjen-sekjen dan lain sebagainya, orang-orang gedean yang aku terjemahin. Nah, aku kenapa bisa sampai di titik itu? Karena dulu aku waktu masih muda, aku abis-abisan belajar gitu. Aku tahu orang tuaku ini bukan orang kaya, jadi aku harus punya nilai dari diri aku sendiri. Value aku yang harus ditingkatin, skill aku yang aku tingkatin. Gak pernah dulu tuh ya, waktu aku masih susah SMA itu cari duit buat bantu orang tua. Gak pernah tanya mama papaku, pernah gak aku ngerengek minta ini minta itu, boro-boro duit 1 juta buat wisudaan. Kagak ada ceritanya. Yang ada juga kalau mau beli apa-apa harus beli sendiri, pakai duit sendiri, kerja. Jadi apa yang diomongin Kang Deddy itu betul lah itu. Kalau kamu miskin, kamu tuh harusnya nyadar diri gitu. Nyadar diri kamu tuh miskin. Jadi gimana caranya berpikir, gimana caranya supaya jangan miskin terus. Nah gitu. Guys, kamu pakai baju branded, kalau kamu rumahnya aja nggak punya, kamu tuh tetap miskin guys, kelihatannya guys gitu loh. Nggak paham kan cara berpikir gini. Nih ada teman aku, dia orang kaya. Wah, rumahnya di Cipaganti itu ada 13. Itu si kenalan aku nih, si Mbak, aku makanya Mbak. Dia bilang ini, "Nun tau nggak," katanya, "aku tuh ya pakai kacamata yang cuma 5 ribuan aja, orang kirain itu Gucci asli." Ya iyalah, rumahnya kaya, banyak, mobilnya banyak, siapa yang percaya dia pakai kacamata 5 ribuan? Tapi kalau kamu miskin, kamu pakai kacamata Gucci asli, kita pikir itu kacamata 5 ribuan, karena kita tahu rumah kamu kayak gimana. Jadi guys, kalau kamu orang miskin, nomor 1 yang harus kamu tumbuhkan dalam diri kamu itu adalah menyadari dulu kalau keadaan kamu tuh susah. Kamu tuh orang susah, keterbatasan keuangan, kamu tuh orang miskin. Itu dulu, sadari dulu, itu ada awareness dulu. Yang susah itu kalau orang miskin gak ngerasa miskin. Nah itu gak akan jadi berubah nasibnya. Kenapa? Orang dia gak ngerasa miskin, kalau dia nggak merasa miskin, dia bagaimana punya api dalam dirinya untuk merubah nasib dia? Nggak ada. Trust me. Aku ngerasa aku harus kerja keras, aku harus kuliah, aku harus sekolah, aku harus juara segala macam, karena aku tahu itulah jembatan aku untuk mengubah nasib aku. Nah, kalau kalian nggak bisa punya kesadaran kamu tuh miskin, nggak akan berubah. Jadi sadar dulu miskin. Oh iya, gue tuh miskin, gue tuh susah, mau beli baju susah. Nah, minta sama orang tua susah gitu ya, ditolak terus. Nah kayak gitu, akhirnya kerja kan, aku kerja dapat duit, malah aku kasih ke mamahku. Nah bisa bantuin orang tua aku, sampailah akhirnya pas aku kuliah, aku dibiayain sama papaku mampu biayain aku 2 kali lipat dalam 1 bulan ya. Tapi aku tuh berhemat karena udah terbiasa tahu bahwa cari duit itu susah. Jadi dikasih duit 2 kali lipat juga oleh papa tuh nggak difoya-foyain, disimpan, ditabung.
gitu loh. Padahal papa sudah suruh beli aja apa yang kamu mau gitu. Tapi Allah menghajar. Suatu ketika di semester 4 papaku kena serangan jantung guys. Nah ini seru banget hidup aku tuh. Tiba-tiba papa mulai tersendat pengiriman uangnya dari Palembang ke Bandung itu. Akhirnya sampai di satu titik papa nyuruh aku berhenti kuliah. Nah, kalian bayangin, aku sudah susah-susah masuk Unpad, disuruh berhenti sama papa karena ketiadaan biaya. Aku nggak mau. Aku bilang nggak mau pak, aku sudah setengah jalan. Aku tinggal setengah jalan itu, tengah-tengah kuliah itu. Semester 4, semester 5 itu aku disuruh berhenti. Aku bilang insya Allah, bismillah, aku bisa cari duit lagi. Kan waktu aku kuliah tuh papa ngelarang aku jadi guru. Nggak boleh kerja sama sekali, papa masih mampu, sombongnya dia. Papa masih mampu biayain kamu. Iya betul, dibiayain 2 kali lipat, aku asik banget loh. Tapi aku nggak foya-foya sebagai anak-anak, aku nggak pernah foya-foya. Dan duit tabunganku selalu ada. Jadi papa tuh sampai tahu sifat aku tuh hemat, anaknya nggak foya-foya, kerja keras, prihatin. Nah itu prihatin dari dulu. Akhirnya ketika papa nyuruh kayak gitu, aku ngerasa, padahal nggak tahu aku mau ngajar siapa, nggak, cuma terlintas omongan begitu aja. Iya pak, insya Allah, bismillah, aku kerja lagi. Karena waktu aku kuliah papa ngelarang aku jadi guru. Papa ngelarang aku nggak boleh kerja, nggak boleh apapun, harus fokus sama kuliah aja. Dan papa pasok duitnya, gitulah rencananya. Tapi kan ternyata rencana Allah berbeda, ya kan. Akhirnya aku harus banting tulang, hidup sendiri di rantau, harus membiayai diri 100% full sendiri. Kalian bayangin rasanya kayak gimana. Nah, tapi makanya aku bilang, apa yang diomong Kang Deddy itu betul semua. Kenapa? Karena aku tuh udah ngalamin proses itu, udah membuktikan gitu loh. Akhirnya guys, aku dari yang enak aku 0 minus. Dari minus aku bergerak ke 0, dari 0 ke 1 sampai sekarang. Naik sedikit demi sedikit naik gitu loh. Bahkan sekarang bisa berbagi ke orang-orang, itu karena proses itu. Tapi aku sadar banget satu dalam diri aku, bahwa aku tuh orang susah. Nah karena aku orang susah, akhirnya aku berpikir gimana caranya supaya aku ini jangan jadi orang susah lagi, kan gitu. Tuh anak gak bakalan maju, jangan dikasih beasiswa, biarin aja dia setolol itu. Kesel gue soalnya, kesel banget aku dengarnya. Kurang ajar tuh anak gitu ya. Masa ke Kang Deddy kayak gitu ngomong. Gua pas lihat videonya aja, Kang Deddy dialog sama dia, nantang aja terus tuh anak, nantang terus. Siapa tuh namanya? Pengen juga gua kenalan sama dia. Nggak penting banget buat gue. Tapi hajar. Aku rasa itu dia belajar satu hal. Udah dihajar deh sama Kang Deddy. Bilang, kamu tuh orang miskin, kenapa kamu tuh banyak tingkah gitu, kurang lebih kayak gitu lah. Orang anak miskin kok banyak tingkah, banyak maunya gitu kan, mau wisuda 1 juta lah apa, belum. Kalian bayangin ya, biaya 1 juta wisuda itu baru biaya ke sekolahnya, belum biaya kalian pakai kebayanya, ya kan, beli sepatu high heels, belum bayar makeup, belum bayar sanggul, banyak tetelannya, bisa 2 jutaan lebih gitu. Makanya aku tuh bersyukur juga waktu kemarin S2 itu kita pas wisuda tuh pas COVID, jadi nggak ada acara wisuda, tapi dimintain. Nah ini catatan, dimintain biaya wisuda seperti normal, padahal sebenarnya nggak ada. Tapi aku bersyukur, kenapa? Karena nggak harus makeup-makeupan, nggak harus sewa-sewa baju mahal, yang sebenarnya nggak usah, sederhana aja. Tahu nggak, kami wisuda pakai Zoom online, tinggal mindahin sendiri toga, si tali toga itu pindahin sendiri sama tangan kita sendiri, ya udah selesai ya. Bagus ya kayak gitu, bagus, hemat biaya, nggak perlu bayar makeup, ya kan. Pada saat COVID kita lagi susah semua. Itu keren sih gubernur aku yang sekarang nih, aku seneng banget. Aku seneng banget lah lihat gebrakannya di asli. Aku tuh seneng kalau lihat pemimpin tuh yang jos gitu ya. Jangan yang cuma mejeng-mejeng di Jalan Braga gitu loh. Taunya kan gitu loh. Taunya apa? Ketahuan, kebongkar semua sekarang gitu loh. Jadi aku berharap dan aku mendoakan Kang Deddy itu sampai akhir periode dia jadi gubernur, dia tetap jos markotop seperti ini. Jangan cuma di awal-awal ya Kang Deddy, tolong
jadilah panutan buat semua gubernur se-Indonesia. You are the best lah pokoknya gitu. Aku yakin. Tapi ini Kang, satu juga kritikan buat dirimu ya. Kalau lagi pacaran itu jangan terlalu diumbar-umbar banget. Kalau putus kan jadi gimana gitu loh. Udahlah, diam-diam aja. Kalau soal yang private kayak gitu nggak usah diumbar di publik. Kan Anda sebagai pemimpin itu harus jaga image itu harus dijaga Kak, bahwa Anda itu tidak terkenal sebagai orang yang suka misalnya ganti-ganti pasangan. Itu kritik sih buat aku kritik buat Kang Deddy itu. Menurut aku Kang Deddy udah oke semuanya, cuma satu itu aja yang aku rasa kurang pas untuk dikonsumsi secara publik. Boleh kalian sampaikan ini ke gubernurnya, kalau gubernurnya nonton bagus lah gitu guys ya. Jadi karena itu image ya, ada yang namanya personal branding ini di masyarakat di Indonesia itu kadang nggak bisa memilah. Nah ini masalahnya, karena kita tuh kan masyarakat yang berpikir kritisnya kurang, jadi apa-apa ditelan gitu loh, nggak diproses dulu, nggak disaring dulu, oh ya gini, enggak, nanti malah jadi omongan. Kan senang banget kalau ngomongin yang negatif orang kita itu kan, daripada menyorot yang positif. Cuma di mana-mana begitu kan orang kita itu. Jadi ya buat Kang Deddy ya tolonglah yang namanya soal pasangan itu jangan terlalu dijadikan konsumsi publik. Anda harus jaga jaim gitu loh, kayak gitu. Kalau yang lain sih bagus, udah bagus. Apalagi aku ngeliat tuh Kang Deddy ngebongkar satu wilayah di Bekasi. Bayangin guys, itu aliran sungai di beton dan di atasnya dibangun rumah. Masya Allah, otaknya di mana itu orang-orang itu? Pantes banjir tuh sampai 4 meter. Jadi yang bikin banjir ini memang manusia yang memang super tolol ya. Nggak mikirin orang lain. Nah ini kadang enak di dirinya sendiri, dia ngerugin orang lain, dia bodoh amat. Ini jeleknya bangsa kita tuh kayak gitu, parah banget. Jadi mulai sekarang mudah-mudahan nih, aku sih bersedia ya kalau misalnya aku mau nih, kalau misalnya Kang Deddy ngajak aku, Kang Farhan ngajak aku punya program karakter building games. Jadi aku pencipta 50-an lebih karakter building games untuk membentuk karakter anak-anak. Waktu itu aku sasarannya anak-anak panti asuhan, anak-anak di madrasah, di kampung, di pesantren kayak gitulah. Nah itu aku sudah aplikasikan, udah diterapin sama aku udah berapa tahun gitu. Dan berdasarkan laporan koordinator lapangan aku, mereka bilang signifikan pengaruhnya untuk merubah anak-anak. Nah sekarang ini aku pengen banget gitu loh, kalau ada tim kita bikin tuh pilot project di SMP mana, aku mau datang, nggak usah dibayar aku nggak perlu dibayar. Yang penting program aku jalan. Kang Farhan, Kang Deddy aku nawarin nih, kalau mau kita kerjasama, kita bikin gratis. Aku mau gratis buat semua ya, karena menurut aku kita mau rubah kemiskinan itu nggak bisa kalau kita belum rubah karakternya dulu, wawasannya dulu yang dirubah. Jadi dari dalam baru keluar, ya, nggak bisa kalau dari luar dipaksain. Misalnya gini, bantuan langsung tunai gitu, itu tuh dari luar ya, nggak akan mengentaskan kemiskinan, nggak bakalan yang kayak gitu. Kalau mau mengentaskan kemiskinan itu harus rubah dulu si anak-anak miskin ini dari dalamnya, baru bisa dia jadi bintang. Nggak bisa kalau nggak ada kesadaran ya, nggak ada pembinaan, nggak bakalan bisa. Kadang anak miskin itu bukan gimana ya, salah satu kelemahan hidup mereka itu adalah mereka nggak punya pembina, nggak punya mentor, karena lingkungan mereka juga biasanya miskin, sehingga mereka bergaul sama orang-orang miskin. Mereka tidak punya role model, tidak punya contoh, nggak punya teladan. Nah itu seperti itu. Jadi balik lagi ya, ngomongin cerita aku ya. Jadi guys, aku itu sedikit banyak itu menjadi role model di keluarga besar aku.
ya. Itu bisa jadi contoh. Jadi orang tuanya sering menggunakan aku. Lihat tuh Tante Nunun. Nah, kayak gitu. Aku bangga yang soal kayak gitu karena aku bisa menjadi contoh untuk hal yang positif. Gitu kan. Dan alhamdulillah rasanya sih makin kesini makin banyak keluargaku yang menjadi sarjana gitu loh. Ya. Tapi kayaknya yang nembus Unpad baru aku. Bangga banget ya. Padahal biasa aja Unpad mah ya gitu. Setelah aku ikutan ikatan alumni Unpad, aku malah liar sendiri gitu, pusing aku sama intrik-intriknya, pening aku keluar akhirnya. Ya begitulah ceritanya. Jadi menurut aku kalau mau Kang Farhan, Kang Dedi, aku mau bantu. Aku ciptain beberapa game yang sudah bukan cuma menciptakan ya, tapi itu sudah diterapkan bertahun-tahun ke berbagai panti asuhan, ke berbagai kampung gitu, dan itu seru banget sih. Salah satu games aku itu yang paling populer karena itu paling mudah untuk aku lakukan di lapangan itu adalah games mencari rezeki. Mungkin kalian yang baru lihat Baksos Katisha di TikTok ya, padahal sebenarnya di YouTube aku udah lama, di Facebook aku udah lama. Cuma sekarang aku males di Facebook karena kalau ngupload lama banget. Mendingan aku ke TikTok. Dan sekarang Facebook aku tuh kalau aku ngupload dia kayak error mulu, nggak tahu, dia mungkin sentimen sama karena aku sering ke TikTok sekarang. Itu ada yang namanya games mencari rezeki. Jadi semua games aku ini guys, aku ciptakan berdasarkan perenungan pribadi, perenungan atas apa yang terjadi dalam hidup aku. Jadi ini diambil dari inspirasi kisah nyata yang aku alamin sendiri dalam hidup aku. Nah, aku caranya gimana, karena aku seorang guru, jadi aku bisa kan mengejawantahkan suatu ide menjadi sebuah lesson plan, nah, kayak gitu. Nah, kurang lebih itu diterapkan ketika aku menciptakan games ini. Nah, games ini aku ciptain misalnya ada kejadian A. Nah, aku nggak mau nih ini jelek nih, gimana caranya supaya jadi positif, gimana ya cara mikirnya supaya anak-anak lebih mudah mengerti konsep itu gitu. Misalnya tentang kegigihan, anak-anak kalau kita omongin pakai mulut kegigihan tuh gini ya nggak masuk, tapi harus di hands on experience. Nah, hands on experience itu aku ciptain lah mencari rezeki ya, games bukan mencari, menjemput rezeki, karena beda mencari dan menjemput. Di situ ada unsur agamanya juga, jadi dibawa juga ke Islamnya juga gitu ya. Jadi misalnya aku bilang di games itu kita kasih tahu, setelah mereka kasih games kita evaluasi, kita kasih penjabarannya. Misalnya gini, kamu kalau cari rezeki itu jangan takut untuk pindah tempat. Misalnya kalau kamu merasa kamu mentok hidupnya di satu tempat, ya kamu hijrah, karena Nabi Muhammad juga kan hijrah. Yang kedua tuh kita tuh harus gigih gitu loh. Misalnya satu saat belum mendapatkan hasil, ya terus aja dijalanin, karena perlu kegigihan itu. Jadi misalnya nyoba lagi. Yang ketiga itu harus pakai strategi. Mencari rezeki itu kan ada strateginya. Misalnya orang Indonesia tuh aneh banget, kalau misalnya di satu lorong atau satu gang ada penjual nasi kuning yang terkenal, satu gang itu bisa jadi penjual nasi kuning semua. Itu akhirnya jadi merontokkan kekuatan ekonomi di satu gang itu, karena akhirnya ujung-ujungnya Indonesia itu karena nggak punya strategi marketing yang top markotop, ujung-ujungnya menurunkan harga. Nah, kalau harga udah turun kan udah bingung, yang tadinya nasi kuningnya enak jadi nggak enak kan gitu, karena dikurangin bumbunya lah apalah. Nah, ini akhirnya menjadi persaingan yang tidak sehat. Nah, itu dijelasin tuh. Terus aku bilang kalau mau jadi orang kaya itu harus kreatif cara berpikirnya. Jadi aku bilang kalau misalnya di gang kamu tuh udah ada penjual nasi kuningnya, ya kamu jangan jual nasi kuning lagi, kamu jual misalnya teh botolnya gitu loh. Kamu jualan misalnya misalnya kerupuknya gitu loh. Jadi beda-beda tapi saling mendukung satu sama lain, jadi bukan saling menjatuhkan gitu. Kebanyakan kan industri kita itu suka saling nurutin gitu kan. Jualan nasi uduk semua, jualan sepatu semua sampai satu wilayah
jualan jeans semua di satu wilayah. Ngapain sih yang kayak gitu? Aneh gitu. Jadi ujung-ujungnya obral sana obral sini, diskon sana diskon sini, kan nggak sehat yang kayak gitu. Belajar ketekunan. Jadi pada saat kita ngerasa kita tidak mampu, ngerasa kayak nggak bisa, ternyata bisa gitu di games itu tuh. Nah itu tuh membentuk mental anak banget. Jadi anak-anak itu, aku pernah di Garut, di satu panti asuhan di Garut guys, aku ceritain. Aku itu kalau bakti sosial itu kemana-mana ya, sampai ke, aku pernah bakti sosial di satu panti asuhan di Pangkal Pinang di Bangka, pernah ke Raja Ampat. Nah yang deket-deket ini Bandungnya udah sering banget, di Garut berapa kali. Wilayah Garut tuh banyak, wilayah Sumedang tuh banyak, wilayah Subang tuh berapa banyak wilayah, beda-beda gitu. Salah satu panti asuhan di Garut itu ada anak kecil, paling kecil di panti asuhan itu. Aku tuh sempet mikir gini, kan yang besar-besar aja kan udah susah kata mereka gitu. Tapi pas bisa pada senang gitu kan. Nah itu kan melatih mentalnya yang dilatih kan, akhlaknya, karakternya yang dibentuk. Jadi karakter pejuang yang aku bentuk gitu. Jadi ada satu anak kecil, cewek, umur paling baru 5 tahun mungkin ya. Aku bilang, dia mau nyoba. Karena siapa yang mau nyoba aku kasih hadiah kan. Dia mau nyoba. Kita tuh udah kusuk-kusuk tuh sama temenku. Aduh itu anak kecil, bisa nggak ya gitu ya, bisa nggak ya. Kalian tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia paling lama kami udah ketar-ketir, kita sekasih. Nah sepanjang dia nyoba itu, semua pada rame-rame ngasih semangat. Kalian bayangin, semangatin dia, ayo bisa, kamu bisa. Itu makanya kan aku tidak menciptakan bibit-bibit kepiting Meksiko ya kan gitu, aku menciptakan bibit-bibit bintang. Jadi anak-anak yang lain akhirnya kayak mendorong orang lain untuk maju. Kan kita pengen dong punya komunitas yang orang-orangnya saling mendukung. Nah itu terjadi guys di event aku bikin di panti asuhan di Garut itu. Anak kecil ini guys, dia itu dengan tekun dan dengan wajah cool. Bayangin anak umur 5 tahun wajahnya cool banget. Dia nggak pikirin orang lain, dia konsentrasi penuh. Dia dengan tenangnya dia ambillah itu kelereng-kelereng itu ya guys ya. Dan itu susah guys, asli susah. Tapi bisa, susah tapi mungkin. Nah kayak gitulah pesannya tuh. Masya Allah, itu pada saat dia menyelesaikan misinya, seruangan anget itu pada teriak kegirangan. Itu anak sampai aku peluk. Aku sampai terharu banget. Itu dia menyelesaikan misi dia. Itu latihan mental. Semua orang melihat bagaimana anak itu berkuat-kuat dengan mentalnya untuk menyelesaikan suatu hal yang sulit banget. Gila, itu aku yakin tuh anak bakal sukses ke depannya. Percaya gue gitu. Karena ya, anak itu sukses apa enggak tuh bisa terlihat pada saat dia masih kecil guys. Bisa kelihatan dari kecilnya kayak gimana. Om aku udah memprediksi aku kayak gimana dari aku SD. Om aku, Om Wan namanya, dia udah ngomong sama papaku, ini anak kamu nih bakal begini hebat lah ini gitu. Anaknya ini pokoknya om tuh sudah kasih pesen ke papa, apapun yang terjadi anak ini harus sekolah sampai tinggi. Ternyata tidak tercapai dibiayainya sampai sekolah tinggi, tapi aku sampai sekolah tinggi sampai S2 gitu loh, dengan biaya sendiri tapi bukan dari papa mama gitu loh. Jadi aku dari semester 5 aku udah gak dibiayain guys gitu. Bayangin, usia segitu muda aku sudah harus berdiri di kakiku sendiri 100%. Jadi kalau kalian masih pulang ke rumah tinggal di orang tua, itu belum 100% guys. Kalian masih bisa pulang ke rumah makan pagi gratis dari orang tua, itu belum 100% guys. Aku 100%. Bangga lah. Kenapa? Nggak semua orang bisa survive, nggak semua orang bisa melalui hal sulit seperti itu. Bisa. Makanya aku kalau nonton film drama Korea kayak When Life Gives You Tangerine, itu kayak flashback sama hidup gue sendiri gitu.
Dan ya benar kata Kang Deddy bilang, kalau kamu orang miskin tuh kamu tuh gunakan uang kamu untuk meningkatkan diri kamu, bukan untuk gaya-gayaan. Alah, lu gaya-gaya kayak gimana juga tetap miskin kok. Kasar memang, tapi itu betul. Betul, nggak usah gaya-gaya lah kalau orang miskin tuh. Mendingan duitnya dipakai untuk sekolah, untuk les anu, meningkatkan skill. Karena kalau kita punya skill, kita bisa cari duit. Kalau kita bisa cari duit, kita bisa kaya, kan gitu rutenya. Kamu gaya-gayaan, mau gaya-gaya gimana? Se-Indonesia Raya kamu sekarang udah diketahui bahwa kamu tuh orang miskin gitu loh. Kamu tuh anak miskin, rumah aja nggak punya, rumah aja numpang gratisan, liar, rumah liar gitu loh. Nah itu guys, kenapa? Karena cewek ini nggak ngerasa dia miskin, jadi dia nggak punya awareness untuk merubah diri dia menjadi upgrade, scale up diri dia, karena dia tuh nggak ngerasa miskin. Kalau orang nggak ngerasa miskin, gimana coba? Dia udah happy sama keadaan dia yang miskin itu, bisa berubah nggak menurut kalian kira-kira? Ya nggak bisa. Jadi ada Kang Jaya Setiabudi itu yang bukunya The Power of Kepepet. Aku ikut seminar dia dan aku baca bukunya sampai habis. Aku nih seneng baca buku guys. Baca buku pun aku seneng baca buku yang mengupgrade diri aku. Nggak mau aku cuma baca-baca novel-novel ngapain gitu loh. Kecuali Laskar Pelangi yang aku baca itu, aku suka itu Laskar Pelangi. Karena itu ada motivasi di situ, ada cerita inspiring di situ. Makanya masih berhubungan kan. Nah, Kang Jaya Setiabudi kokoh sebenarnya, Kojaya. Nah, Mas, nggak tahu lah dia tuh orang Chinese tapi Jawa gitu. Dia bilang gini, orang itu nggak bisa berubah kecuali dia udah kepepet. Makanya disebut bukunya itu The Power of Kepepet. Jadi guys, kalau orang-orang miskin ini belum dalam keadaan terpepet banget, dia nggak akan berubah. Kayak Tung Desem Waringin, Pak Tung Desem Waringin, dia pernah dalam keadaan sangat susah banget, kalau nggak salah orang tuanya nggak bisa berobat karena nggak punya duit pada sakit. Nah itu kesusahan seperti itu menekan dia ya untuk mau jadi orang kaya. Nah, kamu punya nggak triggernya? Kalau mau jadi orang kaya tuh, kalau mau berubah nasib dari miskin ke kaya itu harus ada suatu kondisi yang benar-benar bikin mereka tuh ngerasain benar-benar udah nggak betah jadi miskin. Ngerti nggak? Benar-benar udah nggak betah jadi miskin, sehingga akan melakukan apapun untuk bisa menjadi nggak miskin lagi. Nah, misalnya belajar susah, tapi waktu itu aku sadar, jembatan emas aku untuk mengeluarkan diriku dari kesusahan aku tuh adalah sekolah dengan berprestasi gitu. Jadi aku belajar banget mati-matian guys. Sebenarnya aku jujur aja, aku kalau lagi belajar itu bisa sampai subuh. Jadi aku nggak tidur, mamaku tidur, aku belajar. Kayak gitu. Bisa tiap malam aku kayak gitu. Jadi kalau pas mau ulangan, ujian kayak gitu, nggak tidur aku guys. Gitu loh, saking seriusnya. Orang cuma lihat aku sekarang seperti ini, tapi mereka nggak lihat jam-jam dimana aku subuh nggak tidur gitu loh. Kayak gitu, jam-jam dimana orang lain udah tidur, aku masih di jalan karena aku harus les bahasa Inggris yang jauh dari rumahku. Jadi hidup ini adil sebenarnya, karena hidup akan memberikan apa yang kamu upayakan gitu loh. Allah itu kan maha pengasih. Allah itu sifat zatnya itu kan mudah kasihan. Jadi Allah tuh kalau udah lihat kita udah upaya, udah setengah mati, ya Allah capek sekolah, capek belajar, capek ini, nggak mungkin nggak diangkat derajatmu kan gitu. Masalahnya kamu udah bikin Allah kasihan belum sama kamu? Kamu tuh udah usaha belum? Kayak gitu. Kamu usaha belum? Kamu udah jadi orang yang baik belum? Kalau jadi orang yang benar belum? Karena orang itu akan diangkat derajatnya kalau dia udah bener. Ya, jadi nggak nipu orang gitu loh. Nggak sombong, ya kan? Nggak manipulatif. Nah, kalau kamu masih jelek,
masih istilahnya tuh masih kotor gitu ya, Allah nggak akan peduliin kamu, nggak akan, karena kuncinya di situ. Allah kalau udah mau ngangkat derajat kita itu harus dibikin, Allah tuh kasihan dulu sama kita. Jadi Allah pasti kasihan sama kita. Waduh, ini anak ya udah sekolah mati-matian gitu, belajarnya tekun ya, ayolah aku kasih rezeki, dikasih rezeki kayak gitu. Siapa itu? Faisal. Jendelanya tutup kak, biar nggak nongki di pinggiran balkon ya kamu. Iya, ya gitulah. Ini kucingku lagi tidur, aku tuh males ngeliatin mukaku sendiri, jadi aku sorot kucingku aja. Yang penting kan kalian dengerin apa yang aku omongin ya. Makasih ya udah dengerin ocehan aku. Ini sebenarnya iseng aja sih malam-malam gitu kan, karena kesel sih lihat si cewek itu ya. Menurut aku, ya Allah, kamu tuh masih anak kecil, kok kurang ajar banget gitu loh sama Pak Gubernur gitu kan ya. Aduh ampun dah, nggak ngerti aku ya. Nah betul ya, anak zaman sekarang tuh ya mannernya jelek, boleh dibilang mannernya jelek. Hanya orang-orang yang dari keluarga yang bagus baru mannernya bagus anak-anaknya. Tapi kalau mannernya jelek, ya itu biasanya karena orang tuanya nggak pernah ngajarin manner sih gitu. Ngerti temennya datang terus ngasih surprise. Siapa temennya yang datang ngasih surprise? Faisal. Ini lagi ngomongin itu loh, cewek yang marah-marah ke Kang Deddy. Gue bilangnya, kamu lihat nggak video? Gue nggak suka wisuda dilarang-larang. Orang kampung aja, orang miskin juga gue. Tuh. Ada yang bilang gini, nggak boleh bilang miskin. Lah kenapa? Justru miskin itu adalah kata-kata darurat. Ya, kedaruratan bahwa ada banyak hal yang harus dirubah. Kalau kamu nggak punya awareness untuk merubah, maka selamanya kamu akan berada di zona nyaman gitu. Dari dulu ya aku selalu berpikir, ya Allah, aku nggak pengen kayak gini, ya Allah, gimana caranya, ya Allah, apa yang aku lakukan, aku harus kerja keras, aku mau ya Allah kerja keras, aku mau ngajar sampai capek, aku mau ya Allah supaya aku tuh punya duit. Itu sampai kayak gitu aku kalau ngomong sama Allah tuh, dan ternyata dikabul, kasih kerjaan banyak, kerja dari jam 7 sampai jam 9 malam, nyampe rumah jam 11 malam setiap hari, sampai udah nggak bisa bangun lagi dari tempat tidur saking capeknya, besok pagi kerja lagi terus kayak gitu. Tapi ya itu, it takes what it takes kan. Kalau orang mau berubah ya ditelan semuanya. Masalahnya nih orang nih nggak mau berubah. Kalau orang udah nggak mau berubah ya udah bingung begitu. Nih si kakak enak banget boboknya. Guys, itu aja deh cerita aku, udah malam, aku udah, maaf ya, aku tuh sangat suka dengan gebrakannya Gubernur baru Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Jadi aku nggak terima ya kalau ada anak kecil kemarin sore yang kurang ajar gitu loh ke dia. Ini menurut aku cerminan anak-anak zaman sekarang. Jadi dia itu adalah representasi anak-anak zaman sekarang yang etikanya nggak ada, kalau ngomong asal suka-suka dia aja gitu, nggak pakai penempatan. Ya bayangin ya kalau misalnya dia gaul sama orang-orang gedean kayak gimana, ngomong misalnya gini, ngomong kayak ke Pak Sandiaga Uno, gue tuh Pak ya, ya Pak, kamu plak 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 plak, enaknya ditabok aja itu, enak kayak gitu. Enak kali ya nabok anak kayak gitu. Sorry guys, jadi ngelantur. Kan kita hidup itu kan harus ada tata krama, nggak bisa pemilihan kata aja ketika aku nerjemahin ya, nggak bisa gitu.
sempet sih kalau lagi otak lagi cepet banget harus nerjemahin. Kan you itu kan kamu, jadi you kamu, tapi yang kamu ini nih menteri ya kan, ibu menteri keuangan misalnya, wakil presiden. Nah jadi aduh, anda harus rubah anda. Nah itu sampai sekecil itu tuh harus jeli kita itu. Nggak bisa kamu misalnya bikin menerjemahkan misalnya Mas Gibran pidato apa, kita bilangnya ya kamu ya nggak mungkin. Ada tata caranya. Dan orang yang kaya itu biasanya pandai sekali memperlakukan orang lain, pandai sekali dia membuat orang lain merasa dihargai, merasa enak sama mereka, cara ngomongnya enak ya kan. Ada loh teman-teman yang sukses itu yang menurut aku salah satu kesuksesan mereka itu didukung oleh kemampuan mereka berbicara dengan sangat baik. Nah kalau dari cara berbicara kamu aja udah nggak enak gitu ya, kayak anak itu gitu, sudahlah wassalam lah itu mah gitu guys. Sudah segitu live-nya, capek udah. Makasih semua teman-teman. Bocil sama emaknya itu ya, sama ngeselinnya itu mah. Kok tahu sih, kamu pasti follow ya. Oke guys, gitu aja dulu cerita aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kata kalau ada yang emosional ya.